IFR Flight Considerations, ada SRM, ada Emergency Safe Flight Planning. Kalian sering denger CRM itu apa? Crew Resource Management, biasanya untuk MCC, Multi Crew Certification, berdua gitu kan. SRM itu apa? Single Pilot Resource Management. Ada lagi di NX19, Safety Management System. SRM itu kalau misalnya bisa pakai automation, pakai contohnya misalnya intercept, kita bisa load misalnya di Manila, kita load Tech 6 kan nggak ada autopilotnya, tapi kita bisa load interception prosedurnya dari kita di sini masuk untuk approach runway 13. Ntar keluar pathnya itu di Garmin, pakai aja, kita tinggal ngikutin daripada mesti susah-susah mikir kan. Tapi make sure to updated. Jadi kalau misalnya bisa dipakai ya pakein. Resource tuh ada untuk meringankan kalian. Tapi jangan biarkan dia tuh fully automated. Kalau fully automated pun jangan get distracted. Kalian mesti tahu dia tuh ngapain. Makanya tuh di Airbus ada FMA di depan tuh, Flight Mode Annunciator, Speed, terus VNAV, LNAV dan lain-lain. Nah itu kalau Boeing, kalau misalnya Airbus kan LNAV, VNAV-nya langsung AP1 gitu kan. Jangan sampai kalian nggak tahu, ini ngapain ya? Dia kok belok kiri? Kita kan mesti suruh dia belok kanan. Pas kalian berusaha ngecek itu, autopilot disconnect dulu. Jangan sampai, lo kok dia belok kiri kan mesti belok kanan. Nggak lama diskusi nabrak mati semua. Airbus 300 Garuda dulu kayak gitu sih. Mesti belok kanan ya belok kiri atau kebalikan lupa. Terus you must follow the flow. Aviate, navigate, communicate. Control the airplane, scan the instruments, charts, talk the ATC. When you're unsure, just ask the ATC. Jangan kalian gengsi, masa gue udah misal udah 3000 jam terbangin Boeing, terbangin Cessna, nggak tahu ATC-nya bodo amat. Lu tanya dia juga pasti dijawab, paling ditawain doang. Kalian mending kehilangan pride atau kehilangan nyawa. Gua mah bodo amat diketawain. Yang penting gue selamat balik pulang. Apalagi kondisinya kalian pakai Cessna A0901 yang VOR-nya belum tentu bisa. Kondisi kayak gini, ILS cut 1, ILS-nya mati atau ganti frekuensi, nggak tahu. Ya di Halim sih, tapi misalnya aja. Next, IFR emergencies. Ada misal kalian nge-filenya IFR, tapi kalian belum familiar dengan area itu. Chartnya juga masih baru. Jadinya inadvertent flying into IFR. Waktu take off-nya VFR. Tapi kalau kalian udah plan-nya memang IFR dari awal sampai akhir, nggak akan masalah kan. Kalian udah prepare. Lalu disorientation. Gampang sekali. Contohnya kalian yang habis bersolo, padahal kan PPL belum aerated, nyobain masuk awan. Sering, siapa sih yang nggak pernah gitu kan. Instrumen benar nggak bisa. Disorientation. Awannya tipis emang, kelihatan, tembus tuh kelihatan. Tapi begitu masuk, nggak lama, begitu keluar awan, lihat airspeed indicator kuning. Chop power, level flight. Disorientation. Kalau instrumennya nggak bisa dipakai beberapa, jangan delay. Jangan nanti bisa pakai HP. Ya, kalau HP lu hilang sinyal, HP lu mati, baterai ngedrop. iPhone, baterai ngedrop, nggak bisa dicas, gimana? Disorientation. Jangan pakai EDF kalau thunderstorm, karena kayak yang tak jelasin kemarin dia akan goyang. Dia goyang, kena interference-nya lightning-nya. Jadi unreliable, pakai aja VOR. Atau kalau misalnya bisa pakai ARNAV GPS lebih bagus lagi. Kemudian emergency-nya bisa include instrument failure, bisa electrical, bisa pitot-static. Kalau misalnya primary instrument failure, misal altimeter failure, kalau kalian pakai Garmin masih ada GPS altitude, pakai aja. Meskipun dia update-nya agak lambat, agak nge-lag, bisa dipakai ya pakai aja. Itu kan GPS altitude pasti hampir pasti bener. Gitu. Kalau misalnya kalian ada HI, heading indicator, vacuum driven, terus dia fail, ya udah cari yang nggak pakai electrical, nggak pakai pitot-static, misalnya nggak pakai vakum. Misalnya magnetic kompas paling gampang, dia kan nggak nilai apa-apa, dia kan nilainya di minat magnet bumi, paling enak. Kemudian ada engine failure yang paling sering ditakutin, apalagi IFR, nggak tahu di mana engine failure, penyebabnya banyak.
bisa dia overheat, terus lu push, terus dia misalnya yang kayak Tech 6 kan dia variable pitch ya, kita pasang dia di fine propeller forward, kita push terus toga all the way, pas mau sampai silinder head temperature udah mentok, udah lebih dari merah, tiba-tiba propeller tuh stuck, klek, udah mau gimana. Banyak. Terus ada lagi lupa ngedrain, kena air, jadinya engine-nya tiba-tiba mati, sering terjadi. Fuelnya salah, mestinya itu diisinya Avgas 100 ml, kita masukin Mogas minyak Tech 6, dimasukin Pertamax, engine seizure tengah jalan bisa juga, atau engine fire worst case nya. Nah, ada lagi low fuel. Kenapa kok bisa low fuel padahal kan kita biasanya selalu full tank? Misalnya di IBA Sunfair aja, nggak usah jauh-jauh, kita mau landing below minimum, go around, holding 2 jam nggak kelar-kelar, holding runway udah nggak kelihatan, low fuel lah gimana, ATC tutup, repot kan. Plan diversion, kalau udah nggak kelihatan ya udah, know your limits, know the airplane's limits. Dan lagi confil aku nggak pernah ngalamin, dulu si Dean pernah ngalamin. Kalau confil ada 2 jenis, one way confailure, two way confailure. One way itu bisa lu terima doang, nggak bisa transmit, atau sebaliknya. Terus untuk prosedur confil, eh coba ganti frekuensi, troubleshoot biasa lah, troubleshoot biasa, kayak kayak HP kalian nggak usah nyala, atau HP kalian buka website nggak bisa, coba ganti frekuensinya, ganti dari data ke wifi misalnya kalau HP. Try cycling radio, matiin, nyalain, cek CB-nya, biasanya sering dikerjain instructor, oh CB-nya di pop ternyata, masukin lagi, keluar lagi, konslet berarti, hati-hati, lu masukin lagi bisa electrical fire. Kalau misalnya confirm fail, HP kalian mungkin bisa, kalau tinggi mungkin nggak bisa lihat chart, kalau misalnya terrain mungkin kan desain aja dikit sebisanya. Engine masih oke kan, engine masih oke, desain aja, try to contact via phone, telepon siapa aja, telepon bapak lu juga nggak apa-apa, Pak tolong teleponin dong, mana misalnya teleponin Juanda dong, butuh ngomong sama ITC-nya misalnya. Terus follow CSR 91185, lebih detail di situ. Habis ini kita break. Confil dalam IFR, kalau two-way radio comms while within radar covered airspace, which is most of Indonesia, nggak kayak di IBA start uncontrolled terus ditembakin sama itu Captain Kaap waktu ILP, gimana request engine start, dia nggak tahu airport gua uncontrolled, lu tanyain request engine start ya kali, udah level 4. Nah terus eh ikutin aja di CSR 91185, dia disuruh maintain the last assigned speed and level, ya udah maintain aja. Kalau misalnya autopilot ya udah biarin aja. Dia disengage LNAV biar dia nggak belok. Masukin dia ke heading mode sama VS 0. Jadi altitude hold. Jangan LNAV-nya biarin. Matiin. Ngikutin ini 7 menit, lurus aja. Ngikutin last assigned level atau transponder 7600 atau fail to report. Fail to report berarti kan confirm kan. Kalian tahu nggak denger apa-apa, kalian transmit juga nggak denger apa-apa, radio check juga nggak ada yang jawab, berarti kan confirm, udah ikutin. Terus habis gitu kalau misalnya udah 7 menit, hold, re-intercept flight plan yang awal, ikutin sampai landing. Oh bentar, ini dah, terus habis gitu soalnya habis ini ganti subtopik. Field requirements, ini ditanyain di Genesa 91167, 45 menit. Udah, gitu aja, hafalin 45 menit. Ke airport, alternate, after alternate masih 45 menit, kalau helikopter 30 menit. Udah, itu aja hafalinnya, nggak usah ribet-ribet. Airport, destination, ke alternate plus 45. Udah, itu doang.